Jamur Lingzi 1000 tahun. Sial, racunin ini kambuh makin parah. Kata guru, kecuali aku bisa menemukan tubuh yang murni, kalau tidak, racun ini tak ada obatnya. Ah, tapi kemana aku harus mencari tubuh yang murni ini? Masa sih jatuh dari langit? Hah? 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 Hei, hei. Nadi lemah dan tak bertenaga, memang keracunan dan luka parah. Ternyata tubuh yang murni. Apa Dewa Langit mendengar permohonanku? Cuma penampilannya agak jelek. Cepat selamatkan aku. Ternyata bersembunyi di sini. Dasar gadis bau. Cepat serahkan si buta di tanah itu padaku. Kakek akan melepaskanmu hari ini. Jangan mendekat. Kalau kalian maju 2 langkah lagi, kalian akan jatuh nyungsep, dan gigi depan kalian akan copot. Dasar gadis bau. Siapa yang kau bohongi? Ah. Ah! Gigiku. Ah! Hampaha. Makanya jangan gak percaya. Aku ini kan punya mulut bertuah. Dilihat-lihat, dia lumayan tampan juga. Ditambah lagi tubuh yang murni. Kali ini aku benar-benar dapat harta karun. Ah! Dia benar-benar tidak bisa melihat. Kamu siapa? Ini di mana? Jangan takut. Tadi aku yang menyelamatkanmu. Terima kasih. Setelah aku kembali nanti, apapun yang kamu inginkan akan kuberikan. Benarkah? Apapun bisa kamu penuhi? Ya, Kalau begitu, nggak perlu nunggu kamu pulang. Sekarang saja. Asal kamu tidur denganku. Anggap saja itu balas budimu. tidur? Begini saja, aku juga nggak akan manfaatin kamu gitu aja. Asal kamu tidur denganku, aku akan menyembuhkan matamu. Bagaimana? Tenang saja, kesepakatan ini kamu pasti nggak akan rugi. Apa kamu tahu? Dokter top dimanapun sudah bilang, mataku nggak mungkin sembuh. Hah? Kalau nggak dicoba, bagaimana kamu bisa tahu? Kamu kasih aku obat. Ah! Orang ini lukanya parah banget. Tapi tenaganya masih gede. Coba tahu efek obatnya sekuat ini. Aku nggak akan kasih dia semua. Matamu sudah aku sembuhkan. Jadi kita impas. Nggak bisa dipercaya. Presdirkin, matamu sudah pulih total. Ini keajaiban medis. Tapi, Tapi apa? Bilang. berdasarkan laporan pemeriksaanmu, kamu mungkin menderita azoospermia. Hah? Apa? Dan gejalamu sangat langka. Saat ini belum ada kasus yang berhasil diobati. Maksudmu aku, Qin Yan, nggak bisa punya keturunan? Iya, Jangan sebarkan masalah ini. Kamu keluar dulu. Wanita itu sebenarnya melakukan apa padaku? Menyembuhkan mataku, tapi memutus garis keturunanku. Bagus, bagus sekali. Kerahkan semua kekuatan.
Cari wanita yang kutemui di gunung itu. Aku akan membuatnya tahu harga dari mempermainkanku. 5 tahun sudah. An-An sudah sebesar ini. Tak kusangka pria itu. Sekali saja sudah memberiku malaikat kecil An-An ini. Bertahun-tahun ini, aku dan An-An hidup terpencil. Mungkin aku takkan bertemu lagi dengan pria itu. Nenek guru, bangunlah. Guru, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Tadi kakak seperguruan tertua, saat kau tak ada, merebut kitab pusaka pengobatan dari perguruan kita. Buku itu, jika digunakan dengan baik, adalah kitab suci penyembuh. Jika tidak, itu adalah pedang tajam yang melukai orang. Kita harus merebutnya kembali dari pengkhianat yang sudah diusir itu. Aduh. Guru, kau tak perlu pergi. Biar aku saja. Di mana pengkhianat itu sekarang? Di kota Jing. Xiao Huan, sebenarnya orang tuamu ada di kota Jing. Mereka keluarga Gu di kota Jing. Jika kau pergi ke kota Jing, cari keluarga Gu dulu, agar kau punya tempat tinggal. Baiklah kalau begitu. An-An. Jaga nenek guru baik-baik. Mama, ini jimat pelindung. Mama harus membawanya. An-An, kamu taruh dupa penunjuk jalan di kantong wangi ini? Soalnya aku punya firasat. Papa selalu mencari Mama. Benar juga, kamu punya kekuatan harapan terkabul. Bisa banyak bantu mamamu. Setelah aku merawat nenek guru sampai sembuh, aku akan turun gunung untuk bantu Papa dan Mama bersatu. Halo, apa kamu tahu di mana keluarga Gu di kota Jing? Maaf, kalau tidak beli apa-apa, silakan pergi. Hari ini kami ada tamu penting yang harus dilayani. Mama, kamu siapa? Mau apa kamu? Maaf, Nyonya Liu. Ini kelalaianku, aku akan segera mengusirnya. Putramu dalam bahaya, sangat darurat. Kalau tidak segera diselamatkan, dewa pun tidak bisa menolong. Dari mana datangnya mulut sial ini? Putraku baik-baik saja bermain di sini. Berani-beraninya kamu mengutuknya? Dari mana kamu dapat keberanian seperti itu? Kenapa masih diam saja? Apa kalian semua sudah mati? Cepat usir mulut sial ini dari sini. Apa yang kukatakan itu benar. Lihat wajahnya. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, benar-benar terlambat. Pergi sana. Xiao Bao, kamu kenapa? Apa kamu melakukan sihir jahat? Mengutuk Tuan Muda Liu, ya? Nyonya Liu. Hah? Nyonya Liu, saya bisa menyembuhkannya. Sudah, sekarang dia sudah tidak apa-apa lagi. Maaf sekali. Nona, Anda sama sekali bukan pembawa sial. Anda ini bodhisattva hidup. Kata-kata saya tadi, jangan dimasukkan ke hati. Ya, kami harus berterima kasih banyak pada Anda. Tidak apa-apa, yang penting anaknya baik-baik saja. Nanti lebih perhatikan makanan dan apa yang dia sentuh. Oke, baik. Nona ini, tidak disangka keahlian medis Anda begitu tinggi. Saya juga dokter, rekan Anda. Saya dari kampung, tahu beberapa pengobatan tradisional. Kebetulan saja berguna. Oh, ternyata orang kampung. HMPH, apa sih keahlian orang kampung? Nyonya Liu, baguslah Xiao Bao tidak apa-apa kali ini, tapi nanti tetap harus lebih hati-hati, ya. Jangan biarkan sembarang orang mendekat, ya. Untuk mencegah beberapa orang membuat drama sendiri, kita malah harus berterima kasih padanya, bukankah begitu? Betul, dia baru saja bilang. Tuan Muda Liu keracunan. Terbukti. Mungkin dia yang meracuninya. Jangan pergi, aku akan lapor polisi. Diam! Dasar orang picik menuduh orang baik. Nona, ayo tukar kontak. Aku harus berterima kasih padamu. Oke. Nona ini, kamu menuduh orang sembarangan begitu. Nanti kena karma lo. HMPH. Cih, aduh. Dasar mulut sial. Ini namanya karma instan. Sial banget. Oh ya, Nyonya Liu,
Anda tahu di mana keluarga Gu di kota Jing? Kamu cari keluarga Gu untuk apa? Mencari keluarga. Aku putri keluarga Gu yang hilang dulu. Apa? Dia itu yang ayah bilang, kakak pembawa sial yang dibuang itu. Dia masih hidup. Tidak bisa, daripada dia berkeliaran, sampai semua orang tahu. Lebih baik aku membawanya pulang, lalu mencari cara mengusirnya kembali ke kampung. Oh, jadi kamu kakakku ya? Aku adikmu, Gujia. Ayo, aku antar kamu pulang. Kalau mau bicara, bicara saja. Jangan sentuh-sentuh. Kita nggak akrab. Berani bicara begitu padaku? Nanti sampai di keluarga Gu. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu. Ayah, sudah dengar lama, kok nggak bicara sepatah kata pun? Kakak pulang, ayah nggak senang ya? Ayah memang benci anak tanpa ibu ini. Sepertinya Jiang Chonghuan. Aku bisa menyiksanya sesukaku. Benar-benar, nggak pura-pura lagi. Ayah, aku kembali kali ini, juga ada urusan. Ayah tenang saja. Aku nggak akan berlama-lama. Tinggal beberapa hari di rumah lalu pergi. Tonghuan, kamu keluar dulu. Lihat-lihat sendiri. Ada yang mau ayah bicarakan dengan adikmu. Kamu gila ya? Siapa yang suruh kamu bawa bintang sial ini pulang? Apa kamu pikir keluarga kita terlalu lancar-lancar saja? Ayah, jangan buru-buru marah dong. Menurutku Jiang Chonghuan ini lumayan cantik juga. Gimana kalau kita kenalkan dia ke Presti Ruang? Presti Ruang itu, bukannya sekarang lagi saingan sama kamu? Biarkan saja dia melayani Presti Ruang itu. Selain bisa dapat bantuan, sekalian juga bisa bikin Presti Ruang sengsara. Bukannya itu menguntungkan kedua belah pihak? Aduh, hehehe, iya juga ya. Aduh, memang anak kesayanganku. Haha, pintar sekali. Lakukan saja begitu. Hahaha. Kakak, ayah bilang, mau mengadakan pesta penyambutan keluarga yang meriah untukmu. Pesta penyambutan? Tidak perlu, kan? Harus diadakan. Nanti. Semua orang penting di kota ini akan datang. Ayah sudah banyak berutang padamu. Anggap saja ini sebagai kompensasi untukmu. Ini semua niat baik ayah, loh. Kalau begitu, aku tidak akan menyia-nyiakan niat baik kalian. HMPH. Presdir, ini undangan pesta penyambutan keluarga dari keluarga Gu. Pesta penyambutan? Iya, katanya putri keluarga Gu yang hilang lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba kembali dari desa Jiangjia. Apa perlu saya atur jadwal Anda untuk ini? Desa Jiangjia? Wanita itu dulu, kebetulan ketemu di sekitar desa Jiangjia. Oh, oke. Kalau gitu, ayo ke sana lihat. Oh iya, soal wanita yang dulu kuminta lacak, gimana perkembangannya? Maaf, Presdir, masih belum ada kabar soal dia. Ngerti. Wanita, mending kau berdoa jangan sampai aku nemuin kau selamanya. Kak, waktunya mepet banget nih. Jadi nggak sempat siapin gaun baru, kakak pakai yang bekas aku dulu aja ya. Kakak siap-siap dulu ya, aku cabut dulu. Gaun model kuno begini. Gimana dia bisa nemuinnya ya? Untungnya selain jago pengobatan, aku juga biasa bantu orang kampung potong dan jahit baju. Lama nggak ketemu. Iya, nih. Presdir Gu, katanya malam ini Presdir Qin juga bakal datang. Beneran? Nona Gu kita hubungannya sama Presdir Qin kan nggak biasa. Presdir Qin pasti dateng. Nona Gu, kapan ada kabar baiknya? Kakak Ayan bilang. Masih belum siap. Dia emang hati-hati banget soal ginian. Takut aku sedikit pun nggak puas. Presdir Qin benar-benar sangat mencintai Nona Gu. Nanti, Nona Gu, mohon bantuannya ya. Pasti. Kok tokoh utamanya belum datang juga? Apa dia malu karena dari kampung, jadi nggak berani datang? Kakakku ini kan memang besar di kampung. Meskipun jelek dan kampungan. Tapi semoga kalian gak terlalu mempersulit dia, demi kami.
Nona Jiang datang. Bidadari. Cantik banget. Sialan. Dapat baju ini dari mana? Nona Jiang cantik sekali. Sayangnya, ku dengar. Peramal bilang Nona Jiang itu jelmaan dewa sial, terlahir dengan nasib buruk. Kita harus menjauh darinya, supaya nggak ikut sial. Kalian ngomong apa sih? Waktu itu di mall, Nona Jianglah yang meramalkan anakku dalam bahaya dan menolongnya, baru nyawa anakku bisa terselamatkan. Bilang Nona Jiang pembawa sial. Bisa dapat perhatian Nona Jiang, itu berkah. Aku datang hari ini untuk memberi selamat pada Nona Jiang. Siapapun yang di belakang menggosipkan Nona Jiang. Keluarga Liu menolak bekerja sama dengannya. Keluarga Liu ini juga keluarga kaya terkemuka di kota Jing. Sepertinya Nona Jiang ini memang punya keberuntungan. Ah, Kak, malam ini kamu bintangnya harus menari pembuka. Tapi kamu kayaknya nggak bisa menari, ya? Gimana kalau Prestiruang yang ngajarin kamu? Prestiruang itu orang besar yang terkenal di perusahaan jin kami. Talenta muda yang luar biasa. Sepertinya Nona Gu memang lapar, sampai ngomong ngawur begitu. Karena Nona Gu sangat mengagumi Prestiruang. Bukankah pas kalau kamu menikah dengannya? Nyonya Liu, Anda duluan saja. Ini medan perangku. Nona Jiang, ayo sini. Tenang saja, wanita yang sudah kuajarkan sudah banyak sekali. Semuanya bilang enak. Presdirwang, maaf ya. Aku ini dari dulu suka makan sayur. Kalau ketemu kaki babi aku mual. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Aduh, Presdirwang. Tenang, Pak. Kakakku baru pulang dari desa, dia belum tahu dunia luar, belum tahu aturan, jadi jangan samakan dia dengan Bapak, ya. Kakak, cepat minta maaf pada Presdirwang. Dia itu orang besar yang terkenal di kota Jing kita. Kamu benar-benar tidak sopan. Hampaha, orang besar? Ayo, bawa Presdirwang ke rumah sakit. Bawa Presdirwang ke rumah sakit. Sebentar lagi juga tidak. Oh ya, Presdirwang. Sebelum Bapak keluar rumah hari ini, apa Bapak tidak melihat harga saham? Bapak akan bangkrut. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku bangkrut? Presdirwang, kita tamat. Semua produk baru kita gagal total. Hah? Harga saham kita anjlok. Pihak lain sudah menagih utang. Kita bangkrut? Bagaimana bisa bangkrut? Apa katamu? Dasar wanita jalan, mulut sial. Wah, tanganku. Presdirwang, saya sarankan Bapak, cepat ke rumah sakit. Darah tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, ditambah kabar buruk. Aku takut kamu langsung tewas di sini. Omong kosong, dasar mulut sial. Hari ini aku akan menguliti kamu. Presdirwang, Anda baik-baik saja? Cepat panggil orang, bawa Presdirwang ke rumah sakit. Ini semua gara-gara kamu. Dasar pembawa sial yang memalukan. Betul, Kak. Kalau Presdirwang tidak ada, siapa yang akan menemanimu berdansa? Aku akan menemaninya. Nona Jiang. Aku akan menemanimu berdansa. Ya ampun, itu benar-benar Presdirkin. Kenapa dia mengundang Nona Jiang? Bukankah dia tidak pernah dekat dengan wanita? Kenapa dia? Gawat, jangan-jangan dia mengenaliku? Waktu itu dia buta. Dia sama sekali tidak tahu itu aku. Kakak Ayan. Kenapa kamu berdansa dengannya? Aku mengundangmu ke sini untuk menjadi pasanganku berdansa. Kakak Ayan. Nona Jiang, apa hakmu? Sudahlah, dasar orang kampung. Aku tidak percaya kamu bisa berdansa ballroom. Lihat saja bagaimana kamu mempermalukan diri sendiri. Pas banget, biar kakak Ayan lihat, seberapa jauh aku lebih jago dari kamu. Bukannya Nona Jiang baru pulang dari kampung. Gerakannya keren banget, nggak kalah sama penari profesional.
Dasar wanita jalang, ternyata beneran bisa menari. Nona Jiang cuma butuh 1 jarum. Bisa bikin tangan Presdir Wang lumpuh. Keahlian medis yang luar biasa, jadi ingat aku sama 1 orang. Katanya Nona Jiang datang dari desa Jiangjia. 5 tahun lalu aku sempat ke sana, dan pernah ngalamin kejadian mistis di sana. Oh, kebetulan banget tuh. Cih, kamu nggak nanya, aku nggak cerita. Kamu nanya, aku malah kaget. Soal Nona Jiang nyelamatin Tuan Muda Liu, aku juga udah denger. Nona Jiang beneran ahli pengobatan. Keahliannya beneran ajaib. Presdir Qin terlalu memuji. Kok? Cuma cara lama yang biasa dipakai orang kampung. Yang udah biasa, cuma kebetulan aja. Kalau Nona Jiang bisa nyelamatin Tuan Muda Liu, berarti juga bisa celakain Presdir Wang. Nona Jiang emang selalu begini? Nyelamatin orang. Sambil iseng nyakitin juga? Presdir Qin terlalu memuji. Aku cuma nyelamatin orang, tidak membahayakan. Nona Jiang, tolonglah aku. Penyakit lama mataku kambuh. Aku mulai tidak bisa melihat lagi. Apa? Matamu, aku sudah. Sudah apa? Oh. Maaf ya. Aku permisi sebentar, mau ke toilet. Nggak apa-apa, dia kan nggak punya bukti. Dia nggak bisa menuntutku, kan? Jiang Chonghuan, kamu nggak boleh menyerah. Presdir Qin memang tampan sekali ya. Aslinya lebih ganteng dari majalah ekonomi. Pantas saja keluarga Gu mati-matian mengejarnya. Tapi Presdir Qin ada masalah di bagian itu ya. Dulu dia pernah periksa ke pamanku yang bilang, Presdir Qin menderita azoospermia yang sangat langka, dan itu tidak bisa disembuhkan. Dia tidak akan bisa punya anak nanti. Qin Yan Mandul, kalau begitu, aku harus cepat-cepat menemukan kitab pengobatan dan kembali. Kalau dia sampai tahu tentang An, dia pasti akan merebutnya dariku. Jiang Chonghuan. Susah sekali mencarimu. Kamu membuatku mandul. Masih mau kabur? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku juga nggak kenal kamu. Ini penculikan. Aku mau lapor polisi. Lapor polisi? Nggak kenal aku? Nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Nanti kamu pasti kenal aku. Orang ini gila. Nggak bisa. Aku nggak bisa melawannya. Aku harus menenangkannya dulu, lalu cepat kabur. Lepaskan aku dulu. Aku bisa menyembuhkanmu. Baiklah. Aku beri kamu waktu sebulan untuk menyembuhkanku. Dengan syarat kamu nggak boleh keluar dari ruangan ini. Jangan macam-macam. Kamu nggak akan bisa kabur. Lepaskan aku dulu. Ulurkan tanganmu. Aku mau periksa nadimu. Ah. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jiang Chonghuan, kamu minta aku melepaskanmu, tapi kamu sendiri yang gak sabar. Kamu nggak pernah dengar 4 diagnostik? Aku harus memeriksanya dulu. Kalau nggak, bagaimana aku tahu harus mengobati di mana? Nggak mau ngomong? Kalau gitu, aku coba cara lain.
HMPH. Ini obat kuat pria super ampuh yang sudah aku racik dengan cermat. Asal Qin minum ini, lihat reaksinya. Aku bisa tahu apa ini akar masalahnya. Gimana? Kamu sekarang udah ngerasa apa-apa? Nggak ada rasa apa-apa. Kok bisa? Jangan-jangan ini masalah utamanya? HMPH. MMM. Ah. Ah. Hah? Jiang Chonghuan, racun apa lagi yang kamu kasih ke aku? Obat kuat pria ini kok malah jadi obat perangsang? Iya juga, aku kira dia impoten. Kayaknya aku salah kasih. Kalau dilihat-lihat, kejantanannya masih bisa dipakai. Ya. Kamu sendiri yang maksa aku buat tahu. Aku kan bukan dokter andrologi. Tunggu, aku panggil orang. Jiang Chonghuan. Jiang Chonghuan. Kalau kamu berani keluar dari kamar ini selangkah saja, kamu tamat. Kesempatan bagus begini. Mending aku kabur dulu deh. Gimana ini? Dia bisa mati. Nggak bisa. Ini kesempatan emas. Dia nggak akan bisa ngejar dalam kondisi begitu. Kalau nggak kabur sekarang, udah telat. Lagi pula, pasti ada yang nolongin dia. Nggak bisa. Dia jadi begini karena aku. Aku nggak bisa ninggalin dia begitu aja. Kamu beneran balik. Ah. 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 Hah? Ini salahmu sendiri. Apa ini kekuatan yang seharusnya dimiliki orang yang mandul? Dia seproduktif biasanya. Orangnya sudah diselamatkan. Gimana kalau aku kabur sebelum dia bangun? Kamu mau kemana? Kamu sudah bangun? Aku nggak kemana-mana kok. Aku cuma jalan-jalan aja. Jiang Chonghuan, ini kedua kalinya kamu memberiku obat. Bukankah aku yang rugi? Lagi pula, aku sudah tahu kondisi tubuhmu. Pasti bisa menyembuhkanmu. Kalau begitu, aku boleh keluar jalan-jalan? Tadi aku kira dia akan pergi diam-diam. Nggak nyangka dia malah kembali. Boleh. Tapi kamu nggak boleh keluar dari keluarga Qin sedikit pun. Qin ini ternyata nggak sebaik itu. Jalani saja dulu. Oke. Kamu siapa? Bukankah kamu kakaknya Jia? Kenapa kamu di sini? Wei, kamu kenal nona ini? Emma, dia itu putri keluarga Gu yang baru diakui. Kakaknya Jia, Jiang Chonghuan. Oh. Aduh. Bagus sekali. Ayan belum pernah bawa pulang cewek. Kamu yang pertama. Cantik lagi. Cocok banget sama Ayan kita. Emma, apa sih yang mama omongin? Jia itu calon kakak iparku. Sedangkan dia cuma orang kampung aja. Emma, jangan sampai tertipu sama penampilannya. Aku udah dengar dari Jia. Dia itu cuma orang udik dari desa terpencil. Kelihatan banget kampungan gitu. Mana pantas nikah sama kakakku? Mana pantas masuk ke keluarga Qin kita? Jiang Chonghuan. Keluarga Qin kita bukan tempat yang bisa kamu injak, gadis desa. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Jangan bikin malu di sini. Nona Qin, daripada kamu di sini teriak-teriak ke aku, mending sekarang kamu bilang ke kakakmu, suruh dia segera lepasin aku.
Aku jamin aku nggak mau tinggal semenit pun lebih lama. Kamu pikir kamu siapa, sih? Berani-beraninya kamu pakai kakakku buat nekan aku. Hentikan. Ah, Jingwei, kenapa kamu selalu main tangan sama orang? Apa ini yang kakak ajarkan padamu? Kak, kenapa kamu bawa wanita ini pulang? Kalau Jia tahu, dia pasti sedih banget. Aku bilang sekali lagi. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Gu. Kok enggak ada hubungan? Jia itu kakak ipar yang aku akui. Lagi pula, lihat nih, dia juga memberiku tas edisi terbatas. Aku sudah janji akan membantunya bertemu denganmu. Kamu nggak boleh ingkar janji. Dia ternyata membelaku. Tidak seburuk yang kukira. Masih punya sedikit kemanusiaan. Hei, orang kampung. Lihat-lihat apa? Kamu tahu tas ini? Aku kasih tahu ya, meskipun kamu dijual, kamu nggak akan pernah bisa beli tas ini. Ini loh bedanya kamu sama Jia. Ngerti nggak? Nona Qin, kamu kan putri keluarga kaya. Masa cuma karena satu tas dari keluarga Gu langsung bisa disuap? Lagi pula, tas yang kamu pakai itu, aku pernah lihat Gu Jia memakainya. Kenapa? Cuma karena barang bekas. Kamu langsung jadi anjing penurut gitu? Hah? Kamu ngawur? Pasti Gujia salah ambil, atau nggak sengaja tergores. Hampaha. Dasar bodoh. Cukup. Jingwei, kamu sudah selesai belum bikin ulah? Cepat kembali ke kamarmu. Huan, ayo, temani bibi ngobrol. Huan, anak nakal kami itu, dia punya temperamen buruk. Kalau kalian bersama, dan dia mengganggumu, kamu harus memberitahuku, aku akan membalasnya untukmu. Bibi, Anda benar-benar salah paham. Gadis bodoh, kenapa malu-malu begitu? Jangan panggil bibi lagi, panggil mama. Ada apa denganmu? Hah? Bibi, apa Anda punya riwayat penyakit jantung yang sangat parah? Iya, kok kamu tahu? Ayan yang memberitahumu? Bibi, Anda sekarang dalam bahaya. Denyut jantung tidak stabil, darah dan energi berbalik arah. Bisa berbahaya kapan saja. Jiang Chonghuan. Dulu kamu kasih aku obat, itu udah lewat. Sekarang mulutmu jahat banget. Berani mengutukku ya? Kamu beneran mikir aku nggak berani ngapa-ngapain kamu gitu? Apa yang aku bilang itu beneran. Sekarang juga kamu bawa tante ke rumah sakit. Cukup. Jiang Chonghuan. Kembali ke kamarmu. Cepat. Qinyan, kenapa kamu? Mama. Mama. Kakak Ayan, gimana keadaan Bibi Qin? Masih di dalam, lagi ditangani. Tapi dokter bilang kondisinya sangat nggak bagus. Kita disuruh siap-siap. Kakak, kenapa kamu bisa sama kakak Ayan? Kamu pikir aku mau ke sini, gitu? Kakak Ayan, kakakku dari kecil udah diramal. Katanya dia jelmaan dewa sial, bintang sial yang bawa celaka buat keluarga dan teman. Siapapun yang dekat dengannya nggak akan dapat hal baik. Bibi Qin masuk rumah sakit kali ini. Kemungkinan besar juga karena dia. Kakak, aku tahu ngomong gini. Mungkin reputasimu jadi jelek, tapi kakak Ayan dan Wei Wei sudah seperti keluarga bagiku. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu menyakiti mereka lagi. Apa? Jia, apa yang kamu katakan itu benar? Jiang Chonghuan, kamu memang bintang sial. Aku beritahu ya, kalau ibuku sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baru saja Jiang Chonghuan bilang ibuku akan kambuh. Sekarang sudah masuk rumah sakit. Ada apa ini? Apa kamu juga berpikir aku yang menyakiti ibumu? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Presdir Qin, Nona Qin, maaf sekali, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jantung Nyonya besar mengalami pendarahan hebat mendadak di beberapa tempat, tidak bisa dihentikan. Mohon tabah. Apa? Ibu. Jiang Chonghuan, cukup. Dokter sudah bilang, ibuku sudah tiada. Kamu masih mau apa lagi? Masih belum puas menyakiti keluarga kami? Belum cukup juga, ya? Dasar pembawa sial. Bintang sial, kamu keluar dari sini. Keluar! Vivi benar, Kak. Ibu Qin sudah begini, kakak masih belum mau melepaskannya? Aku mohon, kakak pergi saja.
Baik, kalau kalian semua mengira ini perbuatanku, maka aku, Jiang Chonghuan, akan membuktikannya pada kalian. Aku akan menunjukkan pada kalian betapa bodohnya kecurigaan kalian saat ini. Qinian, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Aku bisa menyelamatkan ibu. Kamu percaya? Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu, Jiang Chonghuan. Ibu, bangun. Lihat Vivi, Bu. Jiang Chonghuan, apa yang kamu lakukan pada jenazah ibuku? Diam. Kalau mau menyelamatkan nyawa, jangan bikin kacau. Dia akan segera sadar. Ibu. Kak, aku sudah bilang jangan memaksakan diri. Sekarang lihat, Ibu Qin bahkan tidak bisa tenang setelah meninggal. Sial sekali. Jiang Chonghuan, ini semua salahmu. Kamu yang membunuh ibuku. Dasar bintang sial. Cukup. Hah? Ayan, MA. Emma, MA, kamu sudah bangun? Ada yang tidak enak badan? Sini. MA. aku merasa jauh lebih baik. Tadi aku merasa sudah melihat Raja Neraka. Tapi ada seorang gadis kecil yang menarikku kembali. Bibi Qin, syukurlah kamu baik-baik saja. Tadi kami semua ketakutan. Jia, kamu yang menyelamatkanku? Terima kasih, anak baik. Ilmu medismu semakin hebat. Bibi Qin, tidak perlu berterima kasih. Asalkan kamu baik-baik saja, aku rela melakukan apa saja. MA? Hah? Yang menyelamatkanmu tadi bukan Gu Jia, tapi Jiang Chonghuan. Oh, itu Huan-Huannya. Kali ini berkat kamu. Tidak apa-apa, Bibi. Aku pergi dulu. Maaf. Tadi aku terlalu impulsif. Presdir Qin, aku ini jelmaan dewa sial, penuh kesialan. Sebaiknya Anda menjauh dariku. Jangan sampai mengotori dirimu. Chonghuan. Aduh. Uhuk. Emma, kenapa? Ada yang sakit ya? Dokter, sini. Bagus, Qinian, dia beneran gak ngejar. Nggak masalah, aku bisa buka toko. Sepertinya penyakitku ini nggak bisa disembuhkan. Jangan putus asa dong. Aku dengar di daerah utara sana, ada dokter namanya Liping. Dia punya kitab pengobatan. Di dalamnya tercatat berbagai cara mengobati penyakit langka. Mungkin dia bisa menyembuhkannya. Beneran nggak? Tentu saja beneran. Lagi pula nggak jauh dari sini. Gimana kalau kita ke sana aja? Ayo, pergi. Liping? Kakak seperguruan. Setelah kakak seperguruan mencuri kitab pengobatan, dia beneran mulai mencari ketenaran. Kitab pengobatan pasti ada di sana juga. Aku harus pergi melihatnya. Nggak nyangka Liping ini. Ternyata buka klinik di kota Jing. Sudah buat janji? Sekarang berobat ke klinik kecil begini. Juga perlu janji ya? Klinik kecil? Coba deh kamu cari tahu. Dokter Lee di klinik kami ini, tangannya ajaib banget, Hua Tuo hidup kembali. Ngerti nggak sih? Banyak banget orang antre minta diobati sama dia. Nggak ada janji? Sana pergi cari tempat yang sepi, jangan ganggu di sini. Aku bilanginnya, ayo.
Ah, tenang saja. Aku akan atur terapi 2 minggu untukmu. Dijamin sembuh. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sekarang jauh lebih lega dari tadi. Memang harus resep dari Dokter Lia. Pantas saja dia disebut Huatuo hidup kembali. Memang benar-benar terkenal. Resep ini salah. Kamu siapa? Berani-beraninya meragukan resep Dr. Lee? Resep ini salah. Tadi aku lihat wajahnya. Sudah kuduga masalahnya ada di ginjal. Resep ini mengandung banyak Strychnos nux vomica dan kayu manis. Sekilas memang bisa merangsang yang ginjalnya, membuat orang merasa nyaman, tapi itu seperti minum racun untuk menghilangkan haus. Ini sama sekali bukan mengobati. Ini malah menguras tubuhnya. Jangan asal bicara di sini. Awas kalau aku suruh satpam mengusirmu. Dokter Wang, apa yang dibilang gadis ini benar atau bohong? Obat ini bermasalah? Mana mungkin palsu? Ini resep dari Dr. Lee. Loh, apa kamu nggak percaya sama Dr. Lee? Tapi, Ada apa? dokter, Ada apa? dokter. Belum lagi resep ini benar atau tidak. Kamu bahkan salah mengenali titik akupunktur yang paling dasar. Titik akupunktur Dansong meleset setengah inci. Jarumnya terlalu dalam langsung menusuk perikardium. Titik akupunktur Kuci. Kamu salah kira jadi titik akupunktur Cize. Masih berani mengobati orang dengan cara begini? Ini bisa membunuh orang. Tahu nggak? Kamu ini siapa? Berani-beraninya ikut campur di sini? Ah, dia sadar. Sadar, dokter. Hah? Ada apa denganku? Nggak apa-apa. Cuma hampir mati aja. Pulpen, sini. Ambil obat sesuai resep ini, 3 kali sehari, selama 3 hari berturut-turut. Kalau sudah baikan, pulang dan istirahat saja. Wah, nona muda. Ilmu medismu hebat sekali. Menurutku kamu ini Huatuo hidup kembali. Jauh lebih baik daripada tabib-tabib yang cuma punya nama doang. Jauh lebih baik. Mana orangnya? Panggil Liping ke sini. Penyakit sekecil ini saja tidak bisa diobati. Kurasa kliniknya ini lebih baik ditutup saja. Jangan bicara begitu tentang Dr. Lee. Seorang pencuri yang diusir dari perguruan dan mencuri kita pengobatan. Apa dia pantas membuka klinik? Siapa yang teriak-teriak di sini? Dr. Lee, akhirnya Anda datang. Wanita ini terus membuat keributan di sini dan merusak reputasi Anda. Menurut Anda, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Kukira siapa. Ternyata, adik seperguruan kesayanganku. Jangan pura-pura di sini. Cepat kembalikan kitab pengobatan padaku. Adik seperguruan. Sudah bertahun-tahun. Masih saja emosian. Kakak seperguruan saja tidak dipanggil. Apa guru mengajarimu seperti itu? Kakak seperguruan, kau ini diusir sendiri oleh guru dari perguruan, sampah yang mencuri kitab pengobatan. Masih pantas jadi kakak seperguruan? Jangan banyak omong, cepat serahkan kitab pengobatan padaku. Dokter Wang, bawa pasien keluar dulu. Hei, adik seperguruan. Lihatlah kakak seperguruanmu sekarang. Hidupnya lumayan, kan? Kitab pengobatan itu kamu simpan, di tempat guru nggak ada gunanya. Mending di aku aja. Gini deh, kamu cuma perlu mau minta maaf padaku. Panggil aku kakak seperguruan tertua. Gimana kalau aku kasih kamu jadi dokter kepala? Nggak usah banyak omong. Klinik murahanmu ini. Meskipun kamu berlutut memohon aku datang. Aku nggak sudi. Bagus. Kamu menolak kebaikan, malah cari masalah, ya? Kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Liping. Cepat kembalikan kitab pengobatan itu padaku. Kalau tidak, Dokter, aku sudah menangkapnya.
Presdirkin, ini lokasi terakhir yang ditunjukkan pelacaknya. Nona Jiang seharusnya ada di dalam. Dasar jalam, kamu juga ada hari ini. Kamu mau apa? Hari ini, aku akan tunjukkan padamu hal bagus yang sudah aku teliti. Dari kitab pengobatan ini, Hentikan. Kenapa kamu datang? Tunggu aku. aku salah. Tunggu sebentar, Kinyan. Dia masih membawa kitab pengobatanku. Di kitab pengobatan itu, ada cara untuk menyembuhkan azospermia MU. Kamu harus mengambilnya kembali. Serahkan kitab pengobatan itu. Ada di kantorku. Aku bisa mengambilnya. Sebaiknya kamu jangan berulah macam-macam. Li Xing. Baik, Presdirkin. Ayo, Dr. Li. Hei. Jiang Chonghuan, apa kamu sudah gila? Demi sebuah kitab pengobatan, kamu sampai tidak peduli keselamatanmu sendiri, ya? Karena di buku itu ada cara untuk menyembuhkan azospermia MU. 100 kali lebih baik daripada aku mencarinya sendiri. Makanya aku mati-matian harus mengambilnya kembali, agar cepat menyembuhkanmu. Dan cepat putus dengan bajingan tak berperasaan seperti kamu. Dia mati-matian seperti ini? Ternyata demi aku. Apa dia sudah jatuh cinta padaku? Sudah ketemu. Ayo kita pergi. HMPH. Hahaha. Adik seperguruan. Lihat, kitab pengobatan ini. Aku harus menyimpannya baik-baik. Ya. Aku jatuh cinta? Nyonya Zhang bilang, ada tabib tua di sini, punya resep rahasia yang bisa menyembuhkan penyakit kakak Ayan. Tapi di sini, kalian mau apa? Tante, tasmu bagus banget. Ya. Pasti nggak kekurangan uang, kan? Kami berdua lagi bokek nih. Udah lama nggak makan. Bagi-bagi uang jajan dong. Enggak. Aku butuh uang hari ini, nggak bisa kasih kalian. HMPH, maksudmu nggak mau kasih? Gini aja deh. Kalian kasih tahu alamatnya, besok aku suruh orang kirim. Berapapun uangnya, nggak masalah. Nenek tua, kamu kira aku bodoh, ya? Kasih alamat, biar kamu bisa bawa polisi buat nangkap kami. Nggak usah banyak omong sama dia. Nenek tua ini nggak tahu diri. Tunggu sebentar, aku kasih kalian. Nenek tua, uang segini doang, buat ngasih pengemis, ya? Copot semua perhiasanmu sekarang, cepat. Lepasin. Aku. Hah? Itu juga, kasih ke sini. Gelang ini, tidak bisa kuberikan pada kalian. Nggak mau kasih, ya? Kalau gitu, biar kami bantu ambil. Orang jahat, berlutut. Nenek guru, nenek tidak apa-apa?
Ada yang terluka? Kenapa anak ini mirip sekali dengan Ayan waktu kecil? Sialan, ada apa ini? Bocah ingusan dari mana ini? Minggir sana. Selama ada aku, kalian jangan harap bisa menyakiti nenek guru. Bocah ingusan, bulu aja belum tumbuh semua. Omongannya udah gede aja. Nak, cepat pergi. Jangan pedulikan nenek guru. Nenek guru jangan takut, aku akan melindungimu. Oh, lihat. Kalian berdua akan saling berhadapan dan saling menampar. HMPH. Hah? Sialan, kamu sakit jiwa, ya? Kenapa pukul aku? Aku nggak bisa mengendalikan diriku. Ayo. HM. Nenek, di sini sudah aman. Cepat pulang ya, aku pergi dulu. Hah? Nak, HM, anak kecil, siapa namamu? namaku An-An. Oh, kenapa kamu sendirian di sini? Aku mencari ibuku. Sudah ketemu ibumu? HM, aku juga nggak tahu ibu di mana. Kalau begitu, kamu punya ayah? Aku nggak punya ayah. Kalau begitu, kamu nggak punya tempat tujuan dong? Nenek bukan orang jahat. Bagaimana kalau kamu ikut nenek pulang? Nenek bantu carikan ibumu. Mau? Lagi pula mereka juga nggak bisa menggangguku. Pas banget aku juga lapar. Kalau begitu, aku ikut kamu saja. Oke, terima kasih nenek. Ayo kita pergi, ayo, hahaha. Liping kabur begitu saja. Kemana lagi aku harus mencarinya? Apa yang kamu lakukan? Jiang Chonghuan, demi menyelamatkanku, kamu hampir kehilangan nyawa. Bahkan melindungiku dari pisau. Kebaikan ini, aku akan ingat seumur hidup. Tetaplah di sisiku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Menghalangi pisau? Itu karena perselisihan antara sesama murid perguruan kami. Tidak boleh melibatkan orang yang tidak bersalah. Aku, Di klinik itu, kamu mati-matian mengambil kembali kitab pengobatan, hanya untuk menyembuhkan penyakitku. Jiang Chonghuan, aku bukan orang yang tidak berperasaan. Aku tahu kamu baik padaku. bukan. Aku ingin setelah menyembuhkanmu, kita langsung berpisah. Bukan begitu, kamu salah paham padaku. Aku tahu kamu masih marah padaku. Chonghuan, kesalahpahaman di rumah sakit waktu itu salahku. Kita sudah beberapa kali bersentuhan fisik. Aku akan bertanggung jawab padamu. Setelah lukamu sembuh, ayo kita menikah. Apa? Menikah? Menikah apa? Kurasa kamu gila. Jangan emosi, aku tahu kamu sangat senang sekarang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Tuan muda Tang sudah datang. Aku ada urusan sebentar. Kamu baru bangun, minum bubur dulu ya. Gawat, Qin Yan sudah kesurupan. Kalau aku tidak kabur sekarang, sudah terlambat. Kakak sepupu datang menemuiku di tengah kesibukannya. Ada apa? Bukankah kudengar Bibi sedang dalam masalah? Aku sengaja datang menjenguk, lagi pula, kesehatan Bibi itu penting. Itu prioritas utama kita. Loh, begitu Shenzhen meninggal, tinggal kau saja yang mandul dan tak berguna. Menurutmu para pemegang saham lama itu akan mendengarkan siapa? Nanti, Qinxi akan jadi milikku. Kesehatan ibuku. Tidak perlu kakak sepupu khawatirkan. Ayan, kita ini keluarga, jadi jangan bicara seperti orang lain. Aku juga dengar akhir-akhir ini ada beberapa orang yang tidak jelas asal-usulnya tinggal di rumah. Bibi itu baik hati, mudah dibodohi orang. Jadi kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai orang-orang yang tidak jelas, yang punya niat buruk itu mendapat kesempatan. Berita kakak sepupu benar-benar cepat, ya. Sampai siapa saja yang tinggal di rumahku pun tahu semua. Tapi ini semua urusan keluargaku. Tentu saja aku yang akan mengurusnya.
Tidak perlu kakak sepupu repot-repot. Aku kan cuma mengkhawatirkanmu. Bagaimanapun, kau adalah pemegang kekuasaan Qinxi. Ada benarnya juga kata kakak sepupu. Oh ya, waktu itu aku merapikan dokumen. Dan menemukan beberapa hal menarik. Tiba-tiba teringat 5 tahun lalu. Di desa Jiangjia, kota Yun. Beberapa kejadian. Desa Zhangjia? Kejadian lama begitu, buat apa dibahas lagi? SST. Akhir-akhir ini entah kenapa. Aku sering mimpi, dan samar-samar ku dengar mereka bilang siapa yang kasih mereka uang. Suruh mereka bunuh aku, tapi aku nggak bisa ingat siapa yang sudah kuperbuat salah. Gimana kalau kakak sepupu? Bantu aku mikir dong. Aduh. Mana ku tahu? Kakak sepupu kenapa gugup? Aku kan gak bilang itu kamu. Ayan, jangan bercanda deh. HMPH. Ah, Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Oke. Hati-hati ya, kakak sepupu. Mungkinkah Qin Yan sudah tahu tentang kejadian 5 tahun lalu? Lukamu belum sembuh. Kenapa turun? Terlalu lama berbaring. Turun jalan-jalan sebentar. Jiang Chonghuan. Kamu mau kabur? Jiang Chonghuan. Kenapa kamu nggak bisa ngadepin perasaan kamu sendiri sih? Kamu udah ngelakuin banyak banget buat aku. Aku sama sekali nggak ngelakuin apa-apa buat kamu. Biar aku jujur aja ya. Aku nggak mau ada urusan sama kamu. Aku cuma mau nyembuhin sakit kamu. Terus kita anggap impas. Toh aku juga nggak ngelahirin anak kamu. Kamu terus-terusan ngejar-ngejar aku nggak lepas-lepas buat apa sih? Mama, aku kangen banget sama Mama. Ini anak kamu. Mama, aku kangen banget. An, kan Mama udah bilang buat nemenin nenek guru? Kok kamu malah nyusulin sendiri? Nenek guru udah sembuh kok. Aku takut Mama sendirian diganggu orang. Jadi aku pakai dupa penunjuk jalan buat nyusulin Mama diam-diam. Jiang Chonghuan, ini? An nggak ada hubungannya sama kamu. Dia anak aku sama orang lain. Jadi antara kita berdua nggak bakal mungkin. Huan sama Ayan kayaknya udah kenal dari dulu. Mata sama alis An ini sama Ayan waktu kecil bener-bener mirip banget. Jangan-jangan An anak Ayan? Cucu aku. An. Kamu umur berapa tahun? Aku umur 4 tahun. An umur 5 tahun. Kami berdua ketemu 5 tahun lalu. Jadi An nggak ada hubungannya sama kamu. An, ayo sama Mama istirahat di atas. Ayo. Ayan. An mirip banget sama kamu waktu kecil. Aku yakin dia anakmu. Aku nggak mungkin salah. Benarkah? Jangan nebak-nebak lagi. Ini rambut An, kamu lakukan tes DNA, semuanya akan jelas. Aku tunggu kabar baikmu. Oke, aku akan segera atur. Jia, belanja hari ini seru banget. Lain kali kita pergi lagi ya. Lain kali aku ajak kamu ke klub pribadi di timur kota itu, aku jamin kamu pasti suka. Oke. Kamu anak siapa? Kok sendirian di sini? Mamamu mana? Mama di atas lagi obatin paman. Kamu anaknya Jiang Chonghuan? Kamu kenal Mama? Jiang Chonghuan si jalang itu. Memang gak tahu malu, sampai punya anak haram. Aku lihat bagaimana kamu bisa menikah ke keluarga Qin. Wei, kan sudah kubilang Jiang Chonghuan ini berniat buruk. Secepat ini dia nggak bisa menyembunyikan ambisinya. Dia bahkan membawa anaknya. Menurutku, dia cuma mau memanfaatkan anak itu untuk pura-pura menyedihkan, supaya bisa mendekati kakakmu. Wei, kamu harus membantuku, ya? Jia, tenang saja. Bagiku, cuma kamu yang kuanggap kakak ipar. Jangan main lagi. Benda mewah seperti piano. Apa pantas dimainkan oleh orang kampung sepertimu?
Aduh, jangan begitu. Anak kecil kan gak tahu apa-apa. Kamu tante jahat. Tanpa resep kuno dari kitab pengobatan, hanya mengandalkan akupunktur, efeknya masih kurang. Hah? An-An? Hah? Aku tante jahat. Aku nggak bisa mengendalikan tanganku. Aku pantas dihukum. Aku wanita jahat. Mulutku kotor. Aku wanita jahat. Siapa suruh kalian menjelek-jelekan Mama? Siapa suruh kalian melarangku main piano? HMPH. An-An, jangan nakal. Mama, dua orang jahat ini menjelek-jelekan Mama. Aku sudah membalaskan dendammu. Jiang Chonghuan, cepat bawa barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Wei. Kenapa kamu bicara begitu? Jiang Chonghuan itu penyelamat ibu. Kak, jangan cari-cari alasan di sini. Aku lihat kamu jelas-jelas tertarik sama wanita ini. Aku kasih tahu ya, meskipun dia menyelamatkan nyawa ibu, aku tetap nggak mungkin menganggapnya kakak ipar. Kakak iparku cuma bisa jia-jia. Wei, jangan bertengkar dengan kakakmu demi aku. Jia-jia, kamu benar. Jiang Chonghuan ini memang bintang sial. Dan anaknya juga bukan orang baik. Kalian berdua ibu dan anak, apa kalian harus membuat keluarga kami kacau balau? Kalian duluan yang menindas An-An. Ini semua karma instan. Pergi dari sini. Permisi. Kamu semakin kurang ajar akhir-akhir ini. Tidak bisa, kakak Ayan benar-benar marah. Aku harus mencari cara untuk membersihkan namaku. Maafkan aku, Wei. Betul, Wei. Kamu terlalu impulsif. Kakak Ayan, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganku ya. Semua Vivi yang lakukan. Kamu juga tahu sifat Vivi, aku sama sekali nggak bisa menghentikannya. Gujia. Maksudmu apa? Maaf ya, Vivi. Aku tahu kamu cuma emosi sesaat, tapi aku benar-benar nggak bisa lagi melawan hati nuraniku untuk membantumu menindas kakakku. Tadi aku lihat kamu menindas anak kecil seperti itu. Aku benar-benar nggak tega. Gujia, dasar bajingan licik. Kamu terus-terusan bilang padaku bagaimana Jiang Chonghuan menindasmu, betapa jahatnya dia, dan betapa kamu menyukai kakakku. Makanya aku terus membantumu menargetkan Jiang Chonghuan. Nggak kusangka sekarang kamu berani-beraninya menggigit balik aku. Kamu ngomong apa sih? Vivi, aku sama sekali nggak ngerti. Kakak Ayan, kamu harus membela aku. Qin Wei. Aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Mulai besok pergi ke luar negeri dan tinggal di sana, kembali kalau sudah bisa membedakan yang benar dan salah, dan mengerti aturan. Aku nggak mau. Kak, kamu lebih percaya Gujia, bajingan pembohong ini, daripada aku. Tunggu dulu, Qin Yan. Meskipun Qin Wei salah, tapi aku percaya dia dimanfaatkan oleh orang yang berniat jahat. Hukuman seperti ini apa nggak terlalu berat? An-An. Tante, kamu keluarkan kata-kata buruk yang tersembunyi di hati semuanya saja. Sebenarnya, semua ini hari ini aku yang menghasut Qin Wei untuk melakukannya. Aku benci Jiang Chonghuan, aku cemburu padanya karena bisa mendapatkan perhatian kakak Ayan. Jadi aku ingin memanfaatkan Qin Wei, si bodoh itu, untuk mengusir Jiang Chonghuan. Dengan begitu aku bisa menikah dengan Ayan, dan menjadi nyonya keluarga Qin. Gujia, aku, bukan aku yang bilang. Padahal aku selalu baik padamu. Selalu menjodohkanmu dengan kakakku. Nggak nyangka kamu sejahat ini padaku. Nona Gu, nggak ada yang perlu dibicarakan. Tolong sampaikan pada Presdir Gu. Kalau dia terlalu sibuk dengan perusahaan, sampai nggak punya waktu mendidik putrinya. Aku nggak keberatan membuatnya pensiun dini. Usir dia. Kakak Ayan, Wei salah. Kakak, tolong bilang sesuatu untukku, Kak. Panggil. Nona Jiang, maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Aku bodoh, makanya aku selalu dimanfaatkan keluargaku, selalu menyudutkanmu, dan mengatakan banyak hal yang tidak enak didengar. Juga menyakiti An-An. Maafkan aku. Dan, sebenarnya aku selalu ingin berterima kasih padamu karena menyelamatkan nyawa ibuku.
Tapi aku malah dibutakan oleh keluargaku dan membalas kebaikanmu dengan kejahatan. Aku tidak akan lagi tidak bisa membedakan yang benar dan salah. An, maafkan Tante ya. Tante tidak mengizinkanmu bermain piano. Bisakah kamu memaafkan Tante? Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Tidak perlu dibahas lagi. Terima kasih ya. Tapi aku sudah memaafkanmu. An belum. Kamu harus mengajari An satu lagu baru lagi. Tidak masalah. An. Kalau begitu, bisakah kamu memaafkan Tante? Oke. HMPH. Presdir, ini adalah catatan transaksi keuangan Kin Heng dengan perusahaan asing selama beberapa tahun terakhir. Dan, orang yang Anda minta saya selidiki, sudah kubawa juga. Bawa masuk. Presdir Kin, ampuni kami. Kalian berdua sebaiknya jujur. Kalau tidak, sisa hidup kalian akan dihabiskan di dalam sana. Kami melakukannya. Presdir Kin yang menyuruh kami. Ada apa Presdir Kin memanggil kami berdua? Ada apa? Aku ingin kalian membantuku menyingkirkan seseorang. Presiden Qin saat ini. Qin Yan. Dia. Bukankah dia sepupu Anda? Di depan keuntungan. Mana ada kerabat? Kalian lakukan saja. Setelah berhasil, aku akan memberi kalian sejumlah uang. Dan mengirim kalian ke luar negeri. Ingat, lakukan dengan cepat. Jangan sampai meninggalkan bukti. Tapi pada akhirnya, bukankah dia diselamatkan oleh wanita sialan itu? Karena itu, kami berdua tidak dapat sepeser pun. Pada akhirnya kami hampir dibunuh oleh Qin Heng untuk membungkam kami. Siapa yang kau sebut wanita sialan? Nona Jin Yue. Kalian berdua. Sekarang adalah bukti terpentingku. Sebelum aku menyingkirkan Qin Heng, kalian nggak boleh kemana-mana. Li Xing, bawa mereka ke bawah dan urus semuanya. Siap, Presdir. Cepat. Qin Heng. Dik sepupu, ngapain kamu kesini? Kami ngaku. Dulu Presdir Qin ngasih kami berdua uang gede, nyuruh kami pakai cara apapun, biar kamu hilang dari muka bumi. Aye. Siapa ini? Kok bisa ngefitnah aku gitu? Aku kan sepupu kandungmu. Masa aku mau celakain kamu? Qin Heng. Aku tahu kamu demi kursi Presdir Qin Group ini, udah banyak main kotor di belakang. Terus ngemplang uang kantor. Kamu mau bilang apa? Harus aku gimain kamu? Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatan YM. Urusan lainnya, biar hukum yang urus. Kamu pikirin sendiri nasibmu. Qin Yan. Aku nggak bakal ampunin kamu. Enya. Gue nggak mau ketemu siapa-siapa. Kamu siapa? Nggak ngerti ya kalau lagi nggak mau terima tamu? Presdir Qin, jangan marah-marah gitu dong. Aku datang hari ini khusus buat bantu kamu. Bantu aku. Aku punya cara sendiri buat lawan Qin Yan. Gimana caranya? Aku punya adik seperguruan namanya Jiang Chonghuan. Nggak tahu Presdir Qin kenal atau enggak? Jiang Chonghuan. Ah. Wanita yang disembunyikan Qin Yan di rumahnya itu. Kenapa? Kamu juga punya dendam sama dia? Aku punya dendam sama mereka berdua. Si brengsek Qin Yan ini sudah menghancurkan klinikku.
Aku pasti nggak akan biarin mereka hidup tenang. Ah, lihat deh. Ini adalah lahan kosong yang luas banget. Kita bisa menanam banyak sekali pohon di sini. Ini pohon an-an, digambar di sini. Kalau yang di sebelah ini, itu pohon om. Kalau gitu, pohon siapa lagi yang kurang? Pohon mama kan? Kalau gitu, kamu tanya deh. Apa mama mau tinggal bareng kita? Mama, cepat ke sini dong. Oke. Kalau begitu, ayo kita gambar satu pohon lagi. An-an, kamu mau gambar apa? Aku gambarkan untukmu. Bunga merah kecil. Bunga merah kecil ya? Oke, sini. Ini bunga merah kecil an-an. Lihat. Khusus digambar untukmu. Bagus nggak? Suka nggak? Suka. Di sini lihat. Di sini gambar satu lagi, bebek kecil yang lagi berenang. Lihat. Bagus nggak? Gimana kalau kamu gambar satu untuk an-an? Oke. An-an, Kamu suka bunga merah kecil atau daun? Daun. Daun? Untukmu. Paman belikan hadiah untukmu. Lihat suka nggak? Wah, suka. Terima kasih, Paman. Asal an-an suka, ya sudah. Nanti apapun yang an-an suka, Paman akan belikan. Menurutmu Paman gimana? Paman sangat tampan. Dia juga baik banget sama An-an. Aku suka banget sama Paman. Paman, apa Paman? Suka sama Mama? An-an pintar sekali. Paman sangat suka sama mamamu. Paman ingin bilang ke mamamu perasaan ini. An-an bisa bantu Paman? Oke, nggak masalah. Serahkan saja padaku. Kalau begitu, kasih tahu Paman. Mama paling suka apa? Bunga kesukaan Mama adalah eustoma. Paling suka warna ungu. Masakan kesukaan Mama adalah daging babi tumis saus ikan. Anak kesukaan Mama adalah An-an. An-an pintar sekali. Sini, aku temani kamu main. Resep-resep ini tidak bisa menyembuhkan penyakit Kinyan sampai tuntas. Kalau aku tidak bisa mendapatkan kembali kitab pengobatan, kapan aku bisa membawa An-an pulang? Mama, gawat. Paman Kin pingsan di bawah. Cepat lihat. Apa? Kenapa tiba-tiba pingsan? An-an bilang kamu pingsan. Kulihat kamu baik-baik saja, kan? Jiang Chonghuan. Aku tahu pertemuan kembali kita bukan yang terbaik. Tapi selama ini, aku sadar perasaanku sudah tak bisa kubohongi lagi. Maukah kamu memberiku kesempatan ini? Bisakah kamu memberiku kesempatan ini? Biarkan aku di sisimu nanti, menjaga kamu dan An-an. Kinyan, aku. Halo? Presdir Jiang, mau kitab pengobatanmu kembali? Datanglah ke klinik sekarang. Ingat, datang sendiri. Aku hanya memberimu 2 jam. Setelah 2 jam, kalau kamu belum muncul, aku akan membakar kitab pengobatan itu. Tak ada yang akan mendapatkannya. Oh ya, jangan bilang siapa-siapa. Jiang Chonghuan. Kamu tidak menjawabku? Kinyan, lepaskan aku. Kalau tidak, benar-benar tidak ada waktu lagi. Yang lainnya, tunggu aku kembali baru kita bicarakan. Liping, aku datang. Mana kitab pengobatannya? Keluar kau. Jiang Chonghuan. Kau benar-benar datang juga. Demi kitab pengobatan usang itu, kau benar-benar tidak takut mati ya?
Jangan banyak omong kosong. Serahkan kitab pengobatan itu. Jiang Chonghuan, kau benar-benar sama persis dengan guru ya. Matamu tertutup oleh penemuan-penemuan lama yang usang itu. Kayak orang bodoh aja. Cuma jagain beberapa jarum usang. Beberapa tanaman herbal. Sembunyi di gunung. Apa kau benar-benar berpikir bisa menyelamatkan dunia dengan itu? Hah? Konyol sekali. Hahaha. Oh, lihat. Ini baru kekuatan yang sesungguhnya. Hahaha. Menggabungkan herbal murah dengan teknologi modern. Lalu menjadikannya pil-pil kecil. Pil-pil kecil itu, aku jual ke orang-orang kaya. Kau tahu berapa banyak yang bisa kudapatkan? Ratusan bahkan ribuan kali lipat keuntungan. Lihat, ini baru cara mereka seharusnya bertindak. Bukan karena kitab usang ini. Liping, kau melukai guru dan merebut kitab pusaka pengobatan. Kau sudah tidak pantas jadi dokter. Kitab pusaka pengobatan itu berisi kebijaksanaan ribuan tahun. Itu adalah hati dan seni pengobatan yang mulia. Bukan alat untuk memuaskan nafsu pribadimu. Dan mencari keuntungan. Serahkan padaku. Oh, ya? Mau. Kalau begitu, ambil sendiri saja. Hahaha. Dasar pengecut. Jiang Chonghuan, ini adalah racun yang kubuat dengan susah payah. Dari kitab pengobatan ini, yang kuracik dengan cermat. Kupu-kupu mimpi mabuk. Khusus untuk melawanku. Bagaimana? Rasanya lumayan, kan? MMM. Dulu kamu lucu banget. Tahu nggak? Kenapa selalu melawanku? Sekarang akhirnya, jatuh ke tanganku, kan? Dulu kamu lucu banget, ya. Tapi kenapa harus selalu melawanku? Selalu merusak rencanaku. Begini saja. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Bergabunglah denganku. PFFFD. HMPH. Kamu nggak keracunan? Mana mungkin? Liping. Kamu nggak sungguh-sungguh berpikir, aku nggak punya persiapan, kan? Jujur saja, dalam perjalanan ke sini, aku sudah tahu kamu akan pakai trik ini. Jadi, aku sudah menutup titik akupuntur Shenkui dan Dansongku. Keracunan tadi, hanyalah aku berpura-pura bersamamu. Gimana? Hadiah yang kusiapkan untukmu. Lumayan, kan? Hahaha. Hahaha. Liping, kenapa tertawa? Kamu mau berbuat ulah apa lagi? Jiang Chonghuan, kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang. Hahaha. Qinyan, kamu benar-benar datang. Kamu mengusirku dari Qin Group seperti anjing liar. Merebut segalanya dariku. Hari ini, aku sendiri yang akan mengantarmu ke neraka. Huan. Kamu tidak apa-apa? Qinyan, kenapa kamu datang? Ini berbahaya. Cepat pergi dari sini. Oh, HMPH. Hehehe. Qinyan, kamu tidak apa-apa? Qinyan. Lama tidak bertemu. jangan pedulikan aku. Cepat lari. Baik. HMPH. Hari ini, tak ada satupun dari kalian yang bisa pergi dari sini. Hehehe. Kalian berdua, ternyata bersekongkol. Bersekongkol? Ini namanya saling menguntungkan. Musuh dari musuhku adalah temanku. Dan kau, Jiang Chonghuan, hanyalah umpan untuk memancing Qinyan kemari. Betul, Jiang Chonghuan. Kau tak akan bisa melawan kami. Sejak kau masuk klinik ini, setiap gerak-gerikmu sudah ada dalam rencana kami. Tanda tangani ini. Aku tidak akan tanda tangan. Perusahaan Qin tak boleh jatuh ke tanganmu. Baiklah. Kalau begitu aku terpaksa. Melukai orang yang kau cintai. Liping,
Selamat tinggal, adik seperguruan. Hentikan. Kau tidak boleh menyentuhnya. Qinyan, kalau kau menciumnya, Aku akan melepaskannya. tapi aku hanya memberimu 10 detik. Pilih sendiri. 5, 4, 3, hah. Aku akan tanda tangan. Qinyan, kamu tidak boleh tanda tangan. Perusahaan Qin itu hasil jerih payahmu. Apa artinya jerih payah? Semua itu tidak lebih penting dari kekasih hatiku. Aku bisa tanda tangan. Lepaskan dia dulu. Kamu mau main-main apa lagi? Kenapa? Kamu tidak percaya diri, ya? Aku dan dia sama-sama terluka parah. Apa yang bisa kami lakukan? Liping, Tidak bisa. Susah payah aku mengalahkan wanita ini. Tidak boleh dilepaskan. ku bilang lepaskan, ya lepaskan. Cuma seorang wanita. Lagi pula mereka berdua terluka. Apa yang bisa mereka lakukan padaku? Kerja lagi. Baiklah. Tanda tanganlah. Hehehe, hahaha. Qinyan, akhirnya kamu kalah dariku. Mulai hari ini, Aku adalah penguasa keluarga Qin. Qinyan, lihatlah penampilanmu yang menyedihkan ini. Tidak ada bedanya dengan anjing gelandangan. Bagaimana kalau sekalian saja? Kuantar kau ke neraka. Kau akan menyesal. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Tidak apa-apa. Hanya saja aku sedikit kesal karena kamu meremehkanku. Cuma mau kasih pelajaran aja. Jangan. Ngapain kamu cuma berdiri di situ? Cepat tolong aku. Bodoh. Aduh. Ug. Gak becus. Sampah yang cuma bisa bikin masalah. Hahaha. Yuping, sekarang tinggal kamu sendiri. Menyerah aja deh. Menyerah. Haha. Kenapa? Haha. Adik seperguruan kesayanganku ini. Yang dipuji guruku sangat berbakat dan pintar. Sampai sekarang belum sadar juga ya. King Air. King Air, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kamu urus dirimu sendiri dulu sana. Sejak kamu masuk klinik ini dan menginjakkan kaki di ruangan ini, kamu sudah berada di dalam kabut beracun. Jiang Chonghuan, hari ini bahkan Dewa Langit pun datang. Dia nggak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu harus mati di sini. Hari ini aku akan membunuhmu, lalu membunuh kekasih lamamu. Haha. Kenapa? Aku cuma mau mengambil kembali kitab pengobatanku. Kenapa kamu terus-terusan mau menghabisiku? Kenapa? Haha, kenapa? Waktu kamu menghancurkan klinikku, menghancurkan semua kerja kerasku, kenapa kamu nggak mikirin itu? Hah? Hehe. Hahaha. Jangan buru-buru. Sebentar lagi aku akan mengirim kalian berdua menjadi sepasang kekasih yang malang. Jangan tusuk Mama dan Paman Qin. Kalau mau tusuk dirimu sendiri. Mama, Paman Qin, bangunlah. Mama, Paman Qin, kalian kenapa? Apa hati An-An masih belum tulus? Aku harap Mama dan Paman Qin bisa bangun. Hah? Ada apa dengan tanganmu? Berpikir yang tidak-tidak. An-An, ternyata benar-benar putriku. Kianya, bertahanlah.
Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Mama, akhirnya Mama sadar. Tadi Mama langsung pingsan setelah sampai di rumah sakit. An-An melindungi Mama lagi kali ini. Benar-benar anak baik Mama. Selama Mama baik-baik saja, An-An rela melakukan apa saja. Oh ya, Paman Kin Mu mana? Berhenti. Mama, kondisi Paman Kin sepertinya tidak terlalu baik. Apa An-An tidak berguna? Bukan salah An-An. An-An. Mama harus mencari Paman Kin. Biarkan kau keluar. Kenapa bisa begini? Pasti karena aku sudah mencoba berbagai ramuan herbal sejak kecil. Jadi aku sudah punya kekebalan tertentu terhadap racun-racun itu. Tapi Kin yang tidak punya antibodi sepertiku. Mencari Jiang Chonghuan. Kenapa kau di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Dasar bintang sial. Lihat apa yang kau lakukan pada kakak Ayan. Kau membuatnya jadi seperti ini. Kau masih berani datang ke sini? Huan, kalian datang. Haha. Kakak Ayan, bangun dong. Aduh, kakak, bangun dong. Kan sudah kubilang, Jiang Chonghuan itu pembawa sial, tapi kamu gak percaya, malah melindunginya. Lihat dia sekarang, sudah bikin kamu jadi begini. Jiang Chonghuan, dasar pembunuh. Kalau bukan karena kamu, kakak Ayan gak akan jadi begini. Pergi sana. Pergi. Seharusnya aku gak usah bawa kamu pulang. Kalau aku gak bawa kamu pulang, mana mungkin kamu ketemu kakak Ayan? Beberapa bulan ini, gak akan ada banyak masalah gara-gara kamu si pembawa bencana ini. Huan. Huan, kamu kan jago pengobatan. Aku mohon, tolong selamatkan Ayan. Kalau kamu bisa menyelamatkan Ayan, Tante akan turuti apapun permintaanmu, Tante bersujud padamu. Nyonya Qin, jangan lagi tertipu olehnya. Dia dan yang dibawanya itu benar-benar sepasang pembawa sial, cepat atau lambat akan mencelakai semua orang sampai mati. Kalau kamu masih percaya padanya, kakak Ayan benar-benar nggak bisa diselamatkan lagi. Gujia, diam kamu. Kemampuan medis dan kepribadian Kak Chonghuan, kita semua tahu, bukan urusanmu untuk ikut campur. Justru kamu, ini urusan keluarga Qin kami, nggak ada hubungannya sama kamu. Seharusnya kamu yang pergi. Oke. Karena kamu terus-terusan bilang aku pembawa sial, dan menimpakan semua kesalahan padaku. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu, apakah aku ini bintang sial pembawa malapetaka, atau bintang keberuntungan yang bisa menyelamatkan segalanya. Bibi, aku pasti nggak akan membiarkan Qin Yan kenapa-kenapa. Tolong. Aduh. Mama, Nenek, An-An akan terus berdoa untuk Paman. Dia pasti akan baik-baik saja. An-An memang anak baik. Bibi, kalian keluar dulu dan tunggu aku sebentar. Baiklah. Cepat keluar sana. Di sini cuma bikin ribet dan mengganggu. Qin Yan, kenapa kamu melindungiku dari tusukan itu? Apa kamu tahu, saat kamu terbaring di sini, hatiku seperti ditusuk jarum. Qin Yan. Aku sepertinya benar-benar aku sudah suka padamu. Aku setuju. Aku menerima pernyataan cintamu. Bangunlah,
Ya? Kinyan, kamu sudah bangun? Apa ada yang tidak nyaman? Pusing tidak? Bicaralah. Nona Jiang. Apa kamu mengkhawatirkanku? Jiang Chonghuan. Apa kamu mengkhawatirkanku? Apa yang kukatakan tadi? Apa dia mendengarnya? Seharusnya tidak. Dia kan pingsan. Aku tidak kok. Sebagai dokter, tentu saja aku harus memeriksa kondisi pasien. Meskipun aku tadi pingsan. Tapi aku bisa mendengar kalian bicara di telingaku. Jiang Chonghuan, apa yang kamu katakan tadi aku dengar semuanya. Aku tidak bilang apa-apa. Kamu pasti berhalusinasi tadi. Jiang Chonghuan, kamu bilang kamu suka padaku. Asal aku bangun, kamu akan menerima pernyataan cintaku. Berlaku kan? Berlaku. Asal kamu bangun. Semuanya berlaku. Bagus sekali. Terkena tusukan ini, sepadan. Sepadan apanya? Jangan bicara omong kosong. Apa kamu tahu barusan kamu? Kan ada tabib Jiang kita? Ayan, kamu sudah bangun? Aduh. Syukurlah Dewa Langit melindungi. Ma, ada apa? Seharusnya Mama berterima kasih pada kakak Chonghuan dan An-An. Oh, iya, benar. Huan-Huan, An-An. Kalian menyelamatkan 2 nyawa kami ibu dan anak. Kalian adalah bintang keberuntungan keluarga Qin kami. Aduh. Kalau sampai aku dengar lagi, ada yang menggunjing sembarangan, aku tidak akan memaafkannya. Nona Gu, sepertinya hukuman yang kuberikan pada keluargamu waktu itu belum cukup. Berani-beraninya kamu melakukan ini pada tunanganku? Tunangan? Jiang Chonghuan sudah membuatmu celaka begini, kamu masih mau bersamanya? Daripada mengkhawatirkanku, lebih baik kamu khawatirkan saja apakah Jin Si masih punya masa depan. Kinyan, kamu akan menyesal. Jiang Chonghuan, jangan senang dulu. HMPH, Paman, akhirnya kamu bangun. Tadi aku di luar, terus berdoa supaya Paman bisa bangun. Jiang Chonghuan, kamu sudah menyembunyikan ini dariku. An-An jelas-jelas anakku. Kenapa kamu bohong bilang bukan? Bagaimana kamu tahu? Di klinik. Darahku dan darah An-An menyatu. An-An boleh panggil Paman Qin Papa sekarang? Papa. Hah? Keponakan besar. Cucu besar. Keponakan besar. Aku bawa An-An keluar. Kalian berdua akur-akur ya. Ah, Ada apa? Sakit di mana? Ayah, kenapa? Ayah, kamu ngapain? Apa yang sudah kamu lakukan di luar? Bagaimana kamu bisa tega sama keluarga Qin? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Kamu masih nggak mau jujur ya? Sekarang keluarga Qin menekan perusahaan besar-besaran. Perusahaan kita sebentar lagi bangkrut, kamu tahu nggak? Ayah, aku tahu. Ini semua ulah Jiang Chonghuan. Jiang Chonghuan? Bintang sial itu? Betul. Dia sekarang pacarnya Kinyan. Dia pasti membencimu karena menelantarkannya sejak kecil. Makanya dia menyuruh Kinyan membalas dendam padamu. Sialan, dulu aku sudah bilang seharusnya tidak membawa si pembawa sial ini kembali. Sekarang lihat, kan? Tadi bilang bisa membuat keluarga Gu bangkit kembali dan melampaui keluarga Qin. Ini benar atau bohong? Dan juga membuat si jalang Jiang Chonghuan menghilang. Ini kan cuma omongan kosong. Jangan-jangan dia penipu dari mana gitu? tentu saja benar. Presdir Gu, Nona Gu.
Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Cukup tahu saja aku bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Itu sudah cukup. Lalu, kenapa kamu mau membantu kami? Karena kita punya musuh yang sama. Jiang Chonghuan dan Qin Yan. Mereka menghalangi jalanku. Menghancurkan segalanya bagiku. Kalau begitu, katakan, apa yang harus kami lakukan? Asal bisa membuat si jalang Jiang Chonghuan menghilang. Kamu suruh aku melakukan apa saja, aku mau. Sangat mudah. Cukup tangkap saja anak Jiang Chonghuan. Itu saja. Apa? Jiang Chonghuan punya anak? Pak, Bapak nggak tahu aja. Jiang Chonghuan udah punya anak perempuan umur 4 tahun loh. Tapi ngomongin ini sama Bapak juga percuma sih. Nona Gu, ini bukan anak biasa. Dia punya kemampuan ucapan jadi kenyataan. Ucapan jadi kenyataan? Kemarin aku hampir bikin Jiang Chonghuan sama Qin Yan, pasangan brengsek itu, hilang selamanya. Cuma gara-gara satu kalimat dia skenarioku hancur total. Kalau bukan karena dia, rencanaku udah sukses dari tadi. Hah? Pantas aja. Waktu aku ke rumah Qin kemarin, dia cuma ngomong 2 patah kata, aku langsung ngerasa aneh banget. Kayak badan ini bukan milikku lagi. Ternyata ulah dia. Jadi, asal kita tangkap dia, semuanya beres. Kalian tenang aja. Kali ini aku nggak bakal kasih dia kesempatan lagi. Aku bakal bikin mereka hilang selamanya dari dunia ini. Kamu kenapa? Kok kayak melamun gitu? Aku punya firasat. Bakal ada hal buruk yang terjadi. Kamu mungkin kelelahan aja. Kak Huan, gawat. An dia hilang. Apa katamu? An hilang di mana? Dia lari kemana? Aku bawa An keluar beli sesuatu. Begitu aku menoleh, An sudah tidak ada. Aku sudah cari kemana-mana, tapi An tetap tidak ketemu. Liping. Pasti Liping yang melakukannya. Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Hei, Chonghuan, tenanglah. Kamu kan belum tahu situasinya, dan juga tidak tahu Liping ada di mana. Kalau kamu pergi sekarang, itu terlalu berbahaya. Tapi An. Tidak bisa. Aku harus mencari An. Kalau rahasia An sampai diketahui Liping, maka sekarang orangnya sudah tertangkap. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hei, kenapa buru-buru? Manfaatkan dia dulu. Untuk memancing Jiang Chonghuan dan Qin Yan kemari. Selesaikan dia. Baru hadapi yang ini. Kalau dia bangun dan bicara sembarangan, kita. Ayah. Takut apa? Bagaimanapun juga, dia cuma anak kecil umur 4 tahun. Gampang banget ditakut-takutin sampai ngompol. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak membawa An keluar. Li Xing, aku beri kamu waktu 2 jam. Cari tahu keberadaan Liping dimanapun dia berada. Baik, Presdir. Tidak bisa. Aku harus keluar lagi. Aku harus kembali ke supermarket. Bagaimana kalau An menungguku di sana? Halo? Kakak, apa kamu sekarang sangat cemas? Gujia, kamu yang membawa An pergi? Kamu menyembunyikan An di mana? Aduh, ini kan aku pulang dan bilang ke ayah kalau kakak punya anak perempuan. Ayah jadi ingin melihat cucunya. Jadi aku berinisiatif sendiri membawa An pulang. Aku sarankan kamu jangan macam-macam dengan An. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa kakak begitu tegang? Apa ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Mau bertemu putri kesayanganmu? Boleh saja. Kebetulan ayah juga merindukanmu. Itu keluarga Gu. An ada di keluarga Gu. Gu Qing. Chonghuan, menurutku Gu Jia tidak punya otak untuk melakukan ini. Dia pasti bekerja sama dengan Liping. Tujuannya adalah memancingmu ke sana.
Kita sudah pernah kena tipuan Liping sebelumnya. Kali ini kita harus hati-hati. Luka-lukamu belum pulih. Kali ini biarkan aku sendiri yang menghadapi mereka. Keluarga Gu, Liping, hutang lama dan baru. Hari ini kita bereskan semua. Hah? Jiang Chonghuan. Apa kamu mau meninggalkanku sendirian lagi? Qinyan, kali ini bukan main-main. Tipuan Liping, kamu juga tahu, kan? Kali ini aku nggak bisa biarin kamu ikut aku ambil risiko lagi. Chonghuan. Kamu juga bilang, Liping itu licik banget. Kalau kamu pergi sendiri, bahaya banget. Chonghuan, coba kamu pikir baik-baik. Kalau kita pergi bersama, kita bisa saling mengandalkan, dan peluang menangnya lebih besar. Chonghuan, ayo kita pergi bersama jemput An-An pulang ya? Oke, kita pergi bersama jemput An-An pulang. An-An mana? Oh, Lihat siapa yang kembali. Ternyata nona besar keluarga Gu, Jiang Chonghuan. Tonghuan. Lihat, baru pulang langsung pergi. Berhari-hari nggak telepon. Apa kamu masih menganggapku ayahmu? jangan banyak omong kosong. An-An mana? Serahkan An-An. Aku kasih tahu kalian. Kalau An-An kenapa-kenapa, aku nggak akan melepaskan kalian. An-An. Dia kan masih anak-anak. Capek nangis, lagi tidur nyenyak di atas. Tapi kalian lebih baik khawatirkan diri sendiri dulu. Maksudnya? Kakak. Gimana hadiah yang kusiapkan untuk kalian? Gimana? Gimana rasa bubuk penenang ini? Tenang aja, aku cuma mau kalian tenang sebentar. Dasar jalang, aku biarkan kamu selalu mencuri perhatianku. Bukannya kamu hebat banget ya? Lanjutin dong. Hari ini aku akan menggores wajahmu ini dulu untuk melampiaskan amarahku. Aku kasih tahu kamu. Bintang sial akan selalu jadi bintang sial, nggak akan pernah bisa jadi bintang keberuntungan. Aduh. Kamu. Kalian baik-baik saja. Aduh. Kenapa? Ini dari Dr. Lee. Kalian cuma perlu menciumnya dan akan langsung pingsan. Liping, kalian benar-benar bekerja sama. Kalian cari mati berkali-kali. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kasar. Kakak. Aku adikmu. Aku masih adikmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Membunuhmu? Itu terlalu mudah buatmu. Mulai sekarang, kalian akan menghabiskan hidup di kursi roda. Tidak. Aku cuma ingin kalian tahu. Jangan pernah menyentuh batas kesabaran seorang ibu. Sekarang cepat katakan. An-An ada di mana? Liping, apa yang kamu lakukan pada An-An? Wah, Kalian berdua cepat sekali datangnya. Ayah dan anak itu benar-benar tidak berguna, cuma bisa mengulur waktu sebentar. Kamu sengaja menyuruh mereka mengulur waktu? Apa yang baru saja kamu berikan pada An-An? Liping, kembalikan An-An padaku. Oh, Maju selangkah lagi. Jangan begitu. Kembalikan An-An padaku. Asal kamu kembalikan An-An padaku, aku akan menuruti semua permintaanmu. Kita pengobatan itu juga tidak kuinginkan lagi. Tidak mungkin. HMPH. Putri kesayanganmu ini, dengan kemampuan seperti ini, dan rahasia sebesar ini. Pantas saja dulu kamu melindunginya dengan sangat baik. Ternyata dia punya ucapan jadi kenyataan. Sekarang aku memilikinya. Bukankah aku bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan? Status, uang, hahaha. Mimpi saja. oh, Apa ini? Ini adalah kupu-kupu mimpi mabuk yang baru saja kuracik. Aku baru saja memberikannya kepada putrimu. Sekarang dia akan menuruti semua perintahku. Apapun yang kusuruh, dia akan melakukannya. Dasar pengecut. Hah? Kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian, lihatlah kekuatan obatku ini. Hah? Ayo. Ikuti aku. Kalian berlututlah.
Kalian berlututlah. Baik. Baik. Gimana? Jiang Chonghua. Hari ini akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya mati di tangan putrimu sendiri. Tidak, An tidak boleh terluka. Liping membuat obat ini berdasarkan kitab pengobatan. Pasti ada solusinya di dalam kitab pengobatan itu. Kita harus menemukan kitab pengobatan itu dulu. Di mana? Aku akan menahan Liping. Kau ambil kesempatan ini untuk mengambilnya. Kalian sedang mengucapkan pesan terakhir. Uhuk, Yahau. Cuhi, keluar. Di mana? Kenapa tidak ketemu? Di mana? Kenapa? Kau sangat ingin mati, ya? Kalau begitu, akan kukabulkan. Uhuk. Ketemu. Hah? Kamu nggak apa-apa? Permainan berakhir di sini. Sini, An, ikuti aku, Jiang Chonghuan. Kinyan. Mati kalian semua. Jiang Chonghuan, Kinyan, kalian semua. Ayah, ibu. Nggak mungkin. Ini. Di kitab pengobatan tertulis, untuk menawar kupu-kupu mimpi mabuk ini, butuh darah ayah dari orang yang penting. Maaf saja. Ayahnya An kebetulan ada di sini. Liping. Kamu kalah lagi. Aku kalah lagi. Aku nggak terima. Kalau harus mati, aku akan menyeret satu orang bersamaku. Orang jahat mati saja. Jangan sakiti ayahku. Ug. Maaf, Bibi. Aku yang membuat Kinyan terluka berkali-kali. Kak Chonghuan, ini bukan salahmu. Kalau saja aku nggak membiarkan An dibawa keluargaku, kakakku nggak akan begini. Aduh. Xiao Huan, kamu nggak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalian berdua sudah kembali dengan selamat, dan An juga baik-baik saja, itu sudah cukup. Daripada kalian berdua yang terluka. Ayan lebih memilih dirinya sendiri yang terluka. An, suruh papa cepat bangun. Papa, cepat bangun dong. An dan mama nungguin papa. Malam itu, sebenarnya apa yang terjadi? Liping juga hilang kontak. Sudahlah. Yang penting perusahaan sudah di tangan. Beritahu semuanya, aku akan mengadakan rapat pemegang saham. Presdirkin muda ini tiba-tiba mengadakan rapat pemegang saham. Mau apa ya? Nggak tahu juga. Presdir Xiaoqin, hari ini. Anda memanggil kami ke sini. Mau apa ya? Hari ini saya memanggil kalian semua ke sini, terutama untuk mengumumkan satu hal. Mulai sekarang, Xiaoqin Group akan saya jabat. Lalu, bagaimana dengan Presdirkin? Presdirkin terluka dan dirawat di rumah sakit. Hidup atau matinya belum diketahui. Kin Group adalah grup sebesar ini, tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun. Lagi pula, Presdirkin sudah mengalihkan semua sahamnya kepada saya. Sekarang saya adalah pemegang saham terbesar di Kines. Sekarang saya adalah presiden direktur baru kalian. Xiao Hui. Kakak sepupu. Aku bahkan belum datang. Kok rapatnya sudah mau bubar? Kinyan, kenapa kamu? Kamu datang juga percuma. Jangan lupa. Kamu sudah mengalihkan semua sahammu kepadaku. Ada cap jempolmu di sana, Lo. Kertas yang kamu maksud ini ya? Kinyan, kamu berani menipuku? HMPH. Aku sudah tahu kamu mengincar posisi presdirku.
Apa kamu pikir aku tidak punya persiapan? Tentu saja, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya, tapi kurasa kamu tidak punya waktu untuk itu. Qin Heng, kamu dicurigai melakukan pembunuhan berencana dan penggelapan dana perusahaan. Tolong ikut kami. Julie, Mama, obat ini bisa menyembuhkan penyakit Papa? Tentu saja. Kalau begitu, kita masih akan kembali ke desa Jiangjia? Aku kangen nenek guru. Setelah kita sembuhkan penyakit ayah, aku akan ajak An-An pulang. Aku dan An-An sudah saling mengakui. Tapi dia masih nggak mau di sisiku. Mau pergi? Kalau begitu, ayo kita bawa keluar. Ini obat yang kubuat berdasarkan resep di kitab pengobatan. Setelah kamu minum 5 dosis, masalahmu seharusnya sudah sembuh. 1 dosis sehari? Betul. Berarti masih ada 5 hari lagi. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa, aku bilang nanti aku minum. Ayah takut pahit ya? Makan permen aja biar nggak pahit. Tunggu, kalau aku bilang penyakitku belum sembuh, Jiang Chonghuan nggak akan pergi kan? Kak Chonghuan, kenapa? Kelihatannya nggak senang. Apakah kakakku mengganggumu? Kakakmu akhir-akhir ini entah kenapa, nggak pernah peduli padaku. Rasanya dingin banget. Apa? Aku akan memberinya pelajaran. Oh ya, Wei, kamu punya alkohol? Alkohol? Si brengsek Qinyan ini. Berani-beraninya nggak peduli padaku. Kalau begitu, kenapa kamu nggak coba duluan? Coba bujuk dia. Aku membujuk Qinyan. Dalam sekejap juga bisa. Kenapa aku nggak membujuknya? Karena nggak tahu malu. Jelas-jelas dia yang bilang suka aku. Tapi dia malah kasih aku silent treatment. Aku mau putusin dia. Kamu mau putusin siapa? Kak, kenapa kamu datang? Aduh, Aku serahkan padamu. Aku pergi dulu. Aduh. Putusin Qin? Aku sudah susah payah mengobati dia. Sekarang dia malah mau putusin aku. Kak. Bisakah kamu jangan abaikan aku? Jiang Chonghuan. Bisakah kamu jangan tinggalkan aku? Apa di rumah nggak ada orang? Jiang Chonghuan. Pernyataan cintaku yang terakhir, aku belum dapat jawaban. Jadi, aku sudah siapkan yang lain. Terus, kenapa kamu cuekin aku terus beberapa hari ini? Waktu itu aku dengar. Kamu bilang ke An-An, kalau setelah sembuhin penyakitku, kamu mau bawa An-An pulang ke desa Jiangjia. Aku kesal sama kamu. Kamu mau ninggalin aku lagi sendirian. Kamu mau ninggalin aku lagi. Terus, sekarang kamu lagi ngapain ini? Aku sudah memikirkannya baik-baik.
Karena kamu nggak mau tinggal di sini, kemanapun kamu pergi nanti, aku akan selalu menemanimu. Jiang Chonghuan, seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku lagi. Qinyan, maksudku adalah membawa An pulang untuk mengembalikan kitab pengobatan. Sekalian mencari guru. Kapan aku bilang mau ninggalin kamu? Jiang Chonghuan, aku sudah melewatkanmu 4 tahun. Aku melewatkan 4 tahun pertumbuhan An. Aku nggak mau melewatkanmu lagi. Kedepannya, aku akan selalu di sampingmu dan An, menjagamu. Menyayangimu. Aku akan membuat kalian menjadi orang paling bahagia di dunia ini. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku menjadi sandaranmu mulai sekarang. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Kakak ipar, cepat setuju. Mama, cepat terima papa. Baik.